Politik kadang-kadang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dengan kubu lawan. Tapi apa jadinya jika saling sikut malah terjadi di internal tim sukses kampanye presiden? Film yang akan saya ceritakan kali ini judulnya adalah The Ides of March yang dirilis di tahun 2011. Semoga alur cerita film kali ini bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Stephen Myers. Saat ini dia bekerja sebagai Junior Manager Deputi Kampanye. Tugasnya adalah untuk mengumpulkan suara dari salah satu kandidat yang bernama Mike Morris. Mike Morris saat ini tengah menjabat sebagai gubernur di Pennsylvania. Mike yang berasal dari Partai Demokrat akan melawan Ted Pullman dari Partai Republik untuk kursi presiden. Keduanya saat ini tengah bersaing untuk memenangkan suara terbanyak di negara bagian Ohio. Morris saat ini unggul tipis dibandingkan dengan Pullman, sehingga siapa yang bisa menang banyak di Ohio maka dia akan bisa memenangkan kursi kepresidenan. Di dalam debat yang dihadiri oleh alumni Universitas Ohio, bisa dibilang Mike Morris tampil gemilang dengan retorikanya yang bagus. Mike memperlihatkan bahwa jika dia terpilih nanti, dia akan lebih mementingkan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Mike terlihat bijaksana dan mantap pada malam itu. Tentu aja penampilan Mike yang gemilang juga berasal dari tim suksesnya. Selain Stephen yang menjadi tim sukses, juga ada Paul Zara yang merupakan mentor dari Stephen. Selesai acara debat, Paul, Stephen, dan seorang wartawan majalah Times bernama Aida minum bersama. Aida sering ngumpul bareng mereka untuk mencari berita. Paul mengatakan dia yakin dan percaya diri bahwa Mike Morris akan memenangkan suara di Ohio. Paul memang gak menjamin Mike Morris akan menang, tapi dia percaya diri dengan melihat hasil debat malam ini. Orang-orang pasti lebih memilih Morris daripada Ted Pullman. Begitu juga dengan Stephen. Udah berkali-kali dia menjadi tim sukses dan dia percaya dengan sosok Mike Morris yang akan memimpin negara ini dan akan membuat perbedaan. Namun Aida berkata jika Mike Morris gak menang pun, dunia gak akan hancur. Orang-orang akan tetap bangun tidur untuk bekerja dan mencari uang sendiri. Aida mengingatkan bahwa Mike Morris memang orang baik, tapi dia adalah politisi. Jika Mike menang, Stephen memang dapat pekerjaan di White House. Tapi jika kalah, maka Stephen akan kembali bekerja di firma hukumnya. Aida berkata suatu saat nanti pasti Mike Morris akan mengecewakannya cepat atau lambat. Di lain hari, di kantor pusat pemenangan Mike Morris di Ohio, di mana di sana Stephen dan para anggota dari tim kampanye Mike Morris berkumpul. Untuk memperlancar komunikasi mereka, semua anggota pun mendapatkan ponsel baru. Ketika itu, Stephen diperlihatkan video blunder dari Mike Morris ketika menjabat sebagai gubernur Pennsylvania. Jejak digital itu bisa digunakan oleh Partai Republik untuk menjatuhkan elektabilitas Mike Morris, sehingga Stephen menyuruh tim IT-nya untuk menghapus video itu dari dunia maya. Selain mengawasi citra dari Mike Morris, mereka juga harus mencari kelemahan dan kesalahan dari Ted Pullman, sehingga mereka bisa memberikannya pada media supaya citra Ted Pullman bisa jatuh. Di kantor itu, Stephen punya pekerja magang, seorang cewek bernama Molly. Dia adalah orang yang menghandle masalah administrasi seperti berkas-berkas apa yang harus Stephen tanda tangani. Molly pernah bekerja dengan Stephen ketika dia kuliah dulu, namun Stephen gak mengingatnya. Di tempat lain, Paul beraksi untuk melobi orang-orang penting, salah satunya Senator Thompson. Paul mengatakan dia membutuhkan dukungan dan delegasi dari Thompson untuk memastikan kemenangan Mike Morris di Ohio. Paul yakin endorsement dari Senator Thompson akan menaikkan elektabilitas Mike Morris di Ohio sebelum pemilu nanti. Kembali ke kantor tim kampanye, Stephen memberikan draft pidato dan janji kampanye yang bisa Mike Morris bacakan. Stephen dan timnya sudah membuatkan strategi yang diperlukan Morris untuk mengambil hati masyarakat. Strategi yang disusun Stephen dan timnya membuat Mike Morris senyum-senyum. Dia pun meminta Stephen dan Ben untuk menemaninya di acara kampanye nanti. Di saat yang sama, Stephen mendapatkan telepon dari ayahnya. Setelah diangkat, ternyata itu adalah Tom Duffy, manajer tim kampanye dari Ted Pullman. Tom mengajak Stephen untuk bertemu karena ada informasi penting yang mau dia sampaikan. Tentu aja Stephen gak mau, tapi Tom mengatakan bahwa ini adalah kesempatan, terserah Stephen mau mengambilnya atau tidak. Singkatnya, Stephen pun memutuskan untuk bertemu dengan Tom. Di sana Tom mengakui bahwa Stephen adalah orang yang berbakat. Pekerjaan mereka sebenarnya sulit, namun Tom memuji Stephen karena dia berhasil membuat segala sesuatunya tampak lebih mudah. Stephen punya kemampuan untuk memenangkan rasa hormat masyarakat. Namun Tom mengatakan Stephen bekerja pada orang yang salah. Tom ingin Stephen bekerja untuk timnya. Tom mengatakan dengan yakin bahwa Mike Morris akan kalah di Ohio.
Selisih angka 6% sudah bisa diprediksi. Mereka sudah mulai bergerak untuk memenangkan pemilu di Ohio dengan menggunakan cara-cara tertentu, termasuk mengiming-imingi Senator Thompson jabatan sebagai sekretaris negara di White House jika Ted Pullman memenangkan pemilu di Ohio. Maka dari itulah Tom menawarkan Stephen untuk bekerja dengannya. Peduli amat berjuang untuk demokrasi, yang penting kedepannya Tom bisa menggunakan bakatnya Stephen untuk bisa bekerja dengan presiden. Stephen seperti berada di persimpangan jalan pada saat itu. Di sela-sela pekerjaannya, Stephen masih bisa menyempatkan diri untuk menjalin romansa dengan Molly. Siapa sangka kedekatannya dengan Molly saat ini akan mempengaruhi pandangan politiknya Stephen di masa depan. Singkatnya, besok pagi, Stephen kaget ketika melihat berita di mana Tom Duffy mengatakan di sesi wawancara bahwa Ted Pullman sudah mengantongi suara dari sayap kanan sehingga dia yakin Ted Pullman akan memenangkan pemilu di Ohio. Stephen kaget karena ternyata apa yang dikatakan Tom di bar kemarin benar adanya. Senator Thompson tampaknya memihak kepada Ted Pullman. Namun untuk memastikan, Stephen menghubungi Paul yang bertugas untuk melobi Senator Thompson kemarin. Paul mengatakan tampaknya strategi yang mereka susun menjadi kacau saat ini. Dia pun masih belum tahu gimana caranya mengcounter kejadian ini. Sementara menunggu Paul kembali, Stephen dan Ben masih harus menemani Mike Morris berkampanye. Di pesawat, Morris bertanya pada Stephen gimana hasil dari kampanye mereka. Stephen mengatakan bahwa saat ini tim masih solid dan strategi masih bisa dijalankan. Singkatnya, ketika sampai di tempat kampanye, selagi Mike Morris menyampaikan gagasannya pada masyarakat yang hadir, Stephen dan Paul berbicara di belakang panggung. Stephen mengatakan yang sebenarnya pada Paul, bahwa kemarin dia bertemu dengan Tom Duffy. Stephen menceritakan Tom menawarinya pekerjaan, tentang Ted Pullman yang bermain kotor dengan menawari posisi sekretaris negara pada Senator Thompson. Mendengarkan hal itu, Paul pun kaget. Harusnya Stephen mengabari hal ini dari kemarin, tapi Stephen gak menceritakannya karena mengira Tom Duffy hanya menggertak saja. Paul pun mengatakan setelah Morris selesai berpidato, mereka harus berbicara bertiga secara private. Paul menyarankan Mike Morris untuk menawari Senator Thompson jabatan yang sama jika ingin mendapatkan dukungan dari Thompson. Namun secara mengejutkan, Mike Morris gak mau melakukannya. Dia mengatakan pada Paul dan Stephen untuk mencari cara lain supaya mereka bisa menang di Ohio. Morris nggak mau melakukan cara kotor seperti itu. Setelahnya, Stephen dan Paul pun kemudian bekerja keras dari biasanya. Segala hal mereka coba lakukan untuk mencari strategi baru. Alasan Mike Morris nggak mau memberikan janji jabatan pada Senator Thompson adalah karena Morris tahu jika memberikan jabatan sekretaris negara pada Thompson sama aja bertentangan dengan visi misi yang mau dia bangun. Morris punya idealisme untuk membawa perubahan dan dia nggak mau melakukan cara kotor seperti itu. Pada suatu malam, ketika selesai bercinta dengan Molly, Stephen mendengarkan ponselnya bergetar. Ketika Stephen mengangkatnya, telepon pun dimatikan. Stephen baru sadar ternyata itu adalah ponsel milik Molly, bukan miliknya. Dia pun membangunkan Molly dan bertanya siapa yang menelponnya di jam 2:30 pagi. Stephen pun mencoba menelpon kembali nomor tersebut dan ternyata itu adalah nomornya Mike Morris. Stephen pun meminta penjelasan kenapa Morris menelpon Molly jam 2:30 pagi. Dengan perasaan sedih, Molly pun menceritakan bahwa dia pernah ikut kampanye di sebuah kota. Ketika selesai berkampanye, Molly membawa cetakan hasil polling ke kabarnya Mike Morris. Pada saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Awalnya mereka berbicara di depan pintu masuk. Namun setelahnya, Mike Morris menutup pintu dan kejadian itu pun terjadi. Molly menghubungi Mike Morris terlebih dahulu karena dia hamil dan meminta uang untuk aborsi. Mendengarkan hal itu, Stephen pun langsung naik darah. Dia nggak menyangka dia harus membereskan hal seperti ini. Di satu sisi dia harus menjaga supaya citra Mike Morris nggak terganggu, namun di satu sisi dia juga harus membantu Molly mengatasi masalah ini. Setelah kejadian tadi malam, pandangan Stephen tentang sosok Mike Morris yang dia kagumi menjadi berubah. Pikiran Stephen bercabang pada saat itu. Dia pun kemudian memanggil Ben. Stephen menyuruh Ben untuk mengeluarkan uang $1.800 dari dana kas dan menyuruhnya untuk tidak menceritakan hal ini pada siapapun. Setelahnya, dia pun memanggil Molly dan janjian untuk bertemu di tangga darurat siang nanti. Stephen pun kemudian mencairkan cek di bank. Ketika itu, dia ditelepon oleh Aida. Ternyata Aida tahu bahwa Stephen bertemu dengan Tom Duffy dan itu akan jadi masalah jika Aida sampai memuat hal tersebut di koran. Masalahnya, Aida nggak mau kasih tahu siapa yang membocorkan tentang pertemuannya dengan Tom. Selain itu, Aida juga tahu bahwa Paul bertemu dengan Senator Thompson. Aida mendesak Stephen untuk memberitahu semuanya. Kalau tidak, dia akan tetap merilis berita itu. Stephen tentunya nggak bisa melakukan itu karena dia bisa dipecat. Namun, Aida tetap mengancam dan memberi Stephen waktu hingga besok siang.
Stephen pun menghubungi Tom dan menuduhnya membocorkan pertemuan mereka kepada Aida. Namun Tom Duffy menyangkal bahwa dia membocorkannya. Masalahnya, jika Stephen memberitahu tentang pertemuan Paul dan Thompson, namun faktanya Thompson mendukung Ted Pullman, maka kubunya akan terlihat bodoh. Tom pun menawarkan kembali tawarannya. Tom menyuruh Stephen untuk berbicara pada Aida, kemudian pindah ke kubunya Tom. Namun tentu aja Stephen gak mau jadi pengkhianat. Di siang itu, Stephen bertemu dengan Molly di tangga darurat. Dia menyerahkan uang pada Molly, kemudian berjanji untuk mengantarkan Molly ke klinik aborsi tanpa sepengetahuan orang lain. Stephen juga menyuruh Molly untuk pergi dari sini dan gak bisa bekerja lagi di timnya. Stephen punya tanggung jawab pada Mike Morris dan juga kampanye ini. Jika udah di level ini Molly berbuat kesalahan, maka sama aja dia udah kehilangan haknya untuk bekerja. Besok siangnya, Stephen mengantarkan Molly ke klinik yang lumayan jauh dari lokasi tempat mereka bekerja. Setelah menemani Molly menandatangani berkas, Stephen pun meninggalkannya karena dia punya masalah yang harus diurus. Stephen kemudian pergi untuk bertemu dengan Paul di kamar hotelnya. Stephen mengabari kalau Aida tahu bahwa dia bertemu dengan Tom dan Aida memerasnya untuk menceritakan semua detail tentang pertemuan Paul dan Thompson. Paul pun dengan santai mengatakan bahwa dialah yang membocorkannya pada Aida. Paul membuat kesepakatan dengan Aida. Dia nggak masalah jika itu ditulis dalam koran dan Paul yakin kampanye akan tetap bertahan. Paul melakukan itu supaya mempermudah untuk memecat Stephen. Paul mengatakan bahwa dengan memutuskan untuk bertemu dengan Tom di bar kemarin, berarti Stephen udah membuat pilihan. Apalagi nggak mengabarinya setelah pertemuan itu. Paul menganggap Stephen merasa dirinya spesial, merasa disanjung karena dia orang yang berbakat. Paul pun menceritakan bahwa dalam kampanye seperti ini, mereka nggak boleh takut akan konsekuensi. Loyalitas atau kesetiaan adalah hal yang berharga. Tanpa itu, kita bukan siapa-siapa dan nggak punya apa-apa, kata Paul. Loyalitas adalah mata uang yang bisa diandalkan dalam dunia politik. Paul menilai kepercayaan di atas kemampuan, dan saat ini dia udah nggak percaya lagi dengan Stephen. Sore itu Molly udah selesai dengan aborsinya. Harusnya Stephen menjemputnya setelah dia selesai. Namun karena pemecatan itu, ponsel Stephen gak bisa dihubungi. Akhirnya Molly pun pulang naik taksi kembali ke hotelnya. Ketika itu Ben mendatanginya dan menceritakan tentang pemecatan Stephen yang dilakukan oleh Paul. Sebagai gantinya, Ben yang akan menggantikan posisi Stephen untuk saat ini. Stephen marah banget dengan pemecatan itu dan berjanji akan menyeret semuanya termasuk Mike Morris. Stephen mungkin akan bergabung dengan Tom Duffy saat ini. Mendengarkan kabar itu, Molly pun mulai khawatir kalau hubungannya dengan Morris akan dibocorkan oleh Stephen sebagai senjata menghancurkan kampanyenya Morris. Di tempat lain, Stephen pergi ke kantor tim sukses Ted Pullman. Dia bertemu dengan Tom Duffy dan berbicara empat mata. Stephen membuka dirinya untuk bergabung dengan Tom dan berbekal informasi yang besar yang bisa menghancurkan Morris. Mendengarkan hal itu, Tom pun tertawa. Dia tahu Stephen udah dipecat oleh Paul. Ternyata itu semua hanyalah permainan Tom saja. Tom tahu di kubunya Paul terdapat seorang penggagas media yang berbakat, yaitu Stephen. Tom tahu Paul menjunjung tinggi loyalitas dibandingkan apapun. Karena itulah, ketika dia tahu Stephen bekerja untuk Paul, Tom berpikir dia harus mendapatkan Stephen. Jika dia nggak bisa mendapatkan Stephen, maka Paul juga harus kehilangannya. Saat ini Tom udah memenangkan keduanya dalam situasi ini. Paul nggak punya Stephen saat ini, itu adalah hal yang bagus. Sehingga jika Tom menolak Stephen untuk bekerja pada timnya juga bagus, karena Stephen nggak berada di kedua kubu. Stephen pun saat ini merasa dipermainkan, hidupnya hancur saat ini. Stephen kemudian kembali ke hotel dan berencana bertemu dengan Molly. Tapi dia kaget. Dari kamar Molly, ada seorang pria duduk di atas kasur dengan Molly yang terbaring di lantai. Ternyata Molly bunuh diri karena overdosis obat. Sebelum pergi meninggalkan kamar, Stephen pun mengambil ponsel milik Molly. Di dalam mobilnya, Stephen membuka pesan suaranya. Ternyata, Molly beberapa kali menelponnya karena khawatir Stephen membocorkan Morris yang udah menghamilinya kepada Tom Duffy untuk menyerang Morris. Suatu hari, entah bagaimana caranya, Stephen berhasil membuat janji bertemu dengan Senator Thompson. Di sana, Senator mengatakan bahwa dia akan mendukung Mike Morris asalkan dia mendapatkan tiket di White House jika Mike Morris terpilih. Jika tidak, maka dia akan mendukung Ted Pullman dan menerima kursi sekretaris negara. Pada suatu siang, Mike Morris memberikan pidato belasungkawa atas meninggalnya pegawai magang di kantornya, yaitu Molly. Dia mengatakan belasungkawa atas kematian salah satu anggota timnya. Ketika itu Mike Morris terkejut menerima panggilan dari Molly. Ternyata, panggilan itu dilakukan oleh Stephen dari kerumunan penonton. Malam itu Stephen bertemu dengan Mike Morris di sebuah tempat rahasia. Di tempat itu mereka pun berbicara empat mata. Stephen meminta Paul dipecat dan Stephen akan menjadi senior manager tim suksesnya Morris.
Stephen mengatakan bahwa Morris bisa menjadi presiden. Morris bisa memulai perang, berbohong, berbuat curang, atau membuat negara bangkrut sekalipun. Tapi Morris nggak bisa meniduri pegawai magang, apalagi menghamilinya hingga dia melakukan aborsi. Stephen mengatakan Molly meninggalkan catatan bahwa Molly tengah hamil dan akan melakukan aborsi karena dia nggak mau menyakiti Morris. Awalnya Morris nggak percaya dan mengatakan Stephen hanya mengancamnya. Namun Stephen mengatakan kalau saja dia tidak mengambil ponsel milik Molly di malam dia meninggal, mungkin karir Morris akan berakhir. Stephen mengingatkan bahwa dia ingin Paul dipecat dan dia akan mengatur pertemuan dengan Senator Thompson. Morris akan mendapatkan delegasinya dan pemilu ini sudah pasti akan dimenangkan olehnya. Tapi Morris lagi-lagi nggak mau dan nggak percaya dengan pemerasan seperti ini. Dia menantang Stephen untuk menunjukkan catatan yang ditinggalkan oleh Molly. Jika nggak ada buktinya, maka saat ini cuma omongan Stephen melawan omongannya Morris aja. Stephen pun nggak takut dan mengatakan bahwa setelah ini keputusan semua tergantung pada keputusan Morris. Keesokan paginya, setelah cukuran rambut, Paul dipanggil oleh Morris. Mereka berbicara di dalam mobil dan hasilnya, Paul dipecat oleh Morris dan digantikan oleh Stephen. Hal itu pun Paul sampaikan pada media karena mereka menempatkan wajah baru pada kampanye ini. Paul juga memuji Stephen sebagai orang yang berbakat dan pintar. Di hari itu ketika selesai mengikuti acara pemakamannya Molly di gereja, Paul bertemu dengan Stephen. Gak ada pembahasan tentang kejadian pemecatan itu. Paul malah bangga dengan Stephen dan berbesar hati karena kalah dalam politik di dalam internal tim kampanyenya sendiri. Mike Morris pun akhirnya mendapatkan dukungan dari Senator Thompson. Dukungan ini tentunya akan membuat Mike Morris di atas angin dalam pemilu kali ini. Ted Pullman memang menang tipis di Ohio, tapi berkat dukungan dari delegasi Senator Thompson, Mike Morris akhirnya bisa menang. Dan ini gak bisa dipungkiri juga karena kontribusi dari senior manajer tim kampanye mereka, yaitu Stephen Myers. Ketika Stephen akan melakukan wawancara dengan media, dia bertemu dengan Aida. Kali ini Aida berharap mereka berdua bisa menjadi teman kembali. Namun Stephen yang sekarang bukanlah Stephen yang dulu. Press behind this point, she's press. Aren't we friends anymore? Film diakhiri ketika Stephen akan mulai wawancara dengan media karena dia adalah orang yang membawa Mike Morris menang dalam pemilu ini. Film ini memperlihatkan sisi gelap dari politik dan kampanye, di mana kepentingan pribadi dan ambisi seringkali menggantikan kejujuran dan integritas. Menyaksikan film ini seakan-akan menyaksikan kenyataan yang terjadi di dunia politik di belahan dunia manapun. Konspirasi, saling sikut, pengkhianatan, sampai bermain kotor udah menjadi hal yang dianggap biasa. Kita doakan saja semoga jalannya politik di Indonesia jauh dari hal-hal seperti ini. Jangan sampai ada hal-hal yang menjatuhkan demokrasi di negara tercinta ini. Apapun pilihan politik kita, semoga pemenangnya dapat menghadirkan perubahan untuk Indonesia. Saya Abay Saputra, jangan bosan jadi orang baik.